Adik, selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah apa kabar? Sehat? Syukur kalau adik-adik sehat. Nah, adik-adik ada mengucap syukur sepanjang minggu ini? Tidak? Oh, ada. Syukur kalau adik-adik ada mengucap syukur. Nah, sebelum kita mulakan mari kita lipat tangan. Lipat tangan. Untuk kata Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindunganmu sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulakan sel kami. Biarlah Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya sel ini berlangsung. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, oke adik-adik. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kakak membawakan main satu game. Nah, game ini kita pernah main, yaitu tupai top. Masih ingat? Oke, bagus. Jadi mau demo lagi? Apa ya bahkan sebab kita satu nih game kan? Nah, oke. Nah, kita dari yang perlahan dulu. Boleh? Oke, mari kita main tupai top. Tupai topi. Oke, good. Nah, kita lanjut. Tupai topi, tupai. Tupai. Itu testing. Oke. Ready ya? Ready. Tupai, topi, tupai. Woi, good. Oke, lagi. Tupai, topi. Tupai. Woi, pandai loh adik-adik. Nah, oke. Tupai, topi. Tupai. Wow, adik-adik pandai. Oke, bertukar untuk diri sendiri. Sampai sini saja pembacaan ayat kita. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes. Yesus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan actionnya sekali. Masih ingat lagu tanganku ke depan? Ya, mari kita sama-sama menggerakkan badan kita sambil kita memuji Tuhan. Ready? Tangan kita semua. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sedia kaki. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sedia pinggang kamu? Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sedia bahuku ke depan, bahuku belakang, bahuku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sedia kaki. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Yang terakhir bahuku
bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, yang terakhir bersama-sama. Haleluya. Mari adik-adik kita terus memuji Tuhan, kita terus menyembah Dia. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Sekali lagi. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh mari nyanyikan bersama. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Ajar aku Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat menyembah dan memuji Engkau bersama-sama. Kami serahkan Tuhan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Nah, masanya adalah untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau semua sudah duduk diam-diam. Nah, sudah duduk diam-diam, mari kita lipat tangan, tutup mata.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena pagi ini Engkau memberikan kami hari yang baru, kehidupan yang baru, napas yang baru. Terima kasih untuk semua ini Tuhan, dan juga terima kasih Bapa karena Engkau juga memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti sel kanak-kanak. Kami berdoa di mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami supaya kami dapat menikmati firman-Mu dan memahaminya dan juga akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 hingga 43, yaitu tentang Eneas dan juga Dorcas. Jadi mari kita lihat video ini. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, adik-adik, kita sudah melihat video sebentar tadi. Jadi di sini apa yang kita dapat belajar yaitu tentang mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan kepada Eneas dan juga Dorcas. Nah, di mana mujizat Tuhan juga akan berlaku dalam kehidupan kita, adik-adik, apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan juga melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita dengan setia. Nah, kakak mau tanya adik-adik, adik-adik pernah sakit tidak? Pernah kan? Jadi kita semua pernah sakit. Jadi di mana? Nah, apabila kita sakit, apa yang perlu kita buat? Yang pertama kita perlu berdoa kepada Tuhan
Yesus, yaitu mohon kesembuhan. Yang kedua, kita perlu jumpa dokter. Yang ketiga, kita perlu makan obat. Nah, 3 hal ini apabila kita lakukan dengan setia, pasti kita akan sembuh. Nah, di sebaliknya juga, kalau kita tidak berdoa, kita tidak jumpa dokter, kita tidak makan obat, kita tidak akan sembuh. Jadi di sini kita mau belajar 2 mukjizat yang Tuhan lakukan. Dan yang pertama, di mana Tuhan mengutus Petrus untuk pergi menyampaikan kabar baik dan juga mengadakan mukjizatnya. Nah, di mana pada waktu ia pergi mengelilingi ke tempat-tempat lain, bukan saja di Yerusalem, bukan saja di Galilea, tetapi di tempat kudus seperti di Lida. Nah, di mana dia menemukan seorang yang bernama siapa? Eneas, yaitu di mana dia lumpuh sepanjang 8 tahun, dia tidak boleh bangun. Dan seketika itu juga Petrus berdoa dan berkata, "Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Nah, 8 tahun dia menderita dan akhirnya apa yang terjadi? Dia sembuh. Nah, 8 tahun. Sedangkan kita adik 2 hari sejak sakit pun kita sudah rasa menderita. Jadi apa yang kita dapat di sini yaitu kita perlu berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita alami, sakit atau apapun, kita harus berdoa. Nah, yang kedua, mukjizat yang Tuhan lakukan di Yope. Nah, di Yope ini tidak jauh daripada Lida. Nah, di Yope ini ada seorang perempuan yang bernama Dorcas. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya Dorcas, kalau namanya yang sebenar Tabita. Nah, di sini dia adalah seorang perempuan yang baik hati, seorang perempuan yang murah hati. Dia selalu menolong orang-orang di Yope. Nah, seketika itu dia sakit dan lalu meninggal ataupun mati. Nah, dan semua orang-orang yang ada di Yope merasa sedih dan menangis. Nah, seketika itu juga Petrus pun berdoa, sujud kepada Tuhan dan berkata kepada Dorcas, "Bangunlah." Nah, seketika itu juga ia bangun dan dia membuka matanya dan dia melihat Petrus, dan akhirnya Petrus pun menolong dia untuk bangun. Nah, seketika itu orang-orang yang sedih menangis melihat Dorcas meninggal dan akhirnya mereka melihat bahwa dia masih hidup. Wah, mereka sangat happy, mereka sangat bergembira. Nah, jadi di sini di Yope dan juga di Lida. Nah, apabila mereka melihat mukjizat ini, nah ramai orang di Yope dan juga di Lida itu semuanya percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita di sini harus percaya bahwa apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa itu masalah yang datang dalam kehidupan kita ataupun penyakit yang kita hadapi, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik dan juga kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga saling mengasihi di antara orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan ini, kakak ada satu lagu. Nah, mungkin kamu pernah dengar, yaitu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Yes, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Jadi adik, nah dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus semua masalah akan selesai. Oke adik, nah mari kita berdoa. Kita mau berdoa untuk mereka yang sakit dan juga kehidupan kita. Oke.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga karena Engkau mengajar kami untuk saling mengasihi antara satu sama lain. Dan juga Tuhan ajar kami di dalam hidup kami juga untuk tetap terus percaya dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah, hospital maupun dimanapun. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah dokter, segala dokter yang merawat semua sakit yang ada ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi dokter dan juga jururawat dan semua pekerja hospital yang sudah bertungkus lumus. Kami berdoa Engkau juga akan memberkati mereka, melindungi mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dalam minggu-minggu yang akan datang ataupun 1 minggu ini. Biarlah Tuhan juga akan tetap terus melindungi kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai sini sejak firman Tuhan kita, dan kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Hai adik-adik, tiba masanya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Satu kali lagi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah adik-adik, kalau kamu mau sesuatu dalam hidup kamu, mintalah sama Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang kamu perlu dan inginkan dalam hidup kamu. Tetaplah berdoa dan mintalah kepada Tuhan dengan hati yang percaya dan berserah kepada Dia. Maka dengan itu Tuhan pasti akan melakukannya. Oke? Selamat menghafal adik-adik. Hai adik-adik, sekarang kita masuk dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama, kuis Alkitab, Kitab Yohanes, yaitu 7 mujizat, akan diadakan pada 10 dan 31 hari bulan Agustus. Tetapi adik-adik semua hanya boleh pilih satu tarik saja antara 10 dan 31 hari bulan ini. Nah, untuk kuis ini, adik-adik semua perlu membaca Kitab Yohanes dari pasal 1 hingga 21. Nah, dalam kuis Alkitab ini akan terbagi kepada 3 kategori. Siapa yang layak mengikutinya adalah yang berumur 6 tahun hingga 16 tahun dan terbagi kepada 3 kategori, yaitu kategori yang pertama untuk adik-adik yang berumur 6 hingga 8 tahun. Kategori yang kedua untuk adik-adik yang berumur 9 hingga 12 tahun. Untuk adik-adik yang dalam kategori ini, adik-adik semua boleh menghubungi Kakak Elsha untuk mendaftarkan diri. Dan untuk adik-adik yang berumur 13 hingga 16 tahun, adik-adik semua akan mengikuti kuis Alkitab ini dalam sel muda-mudi dan boleh menghubungi Abang Yansen. Nah, untuk adik-adik yang mau mengikuti kuis Alkitab ini, kakak mendorong adik-adik untuk mendaftarkan diri dengan segera, karena tarik tutup penyertaan kuis Alkitab ini adalah pada 31 hari bulan Juli, yaitu bulan ini. Oke adik-adik. Nah, untuk info selanjutnya adik-adik semua boleh menghubungi Kakak Elsha. Untuk pengumuman yang kedua, sel kanak-kanak atas talian kita diadakan setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik semua boleh mengikutinya di Facebook ataupun YouTube Oceans Cathedral. Untuk pengumuman yang ketiga, adik-adik semua boleh merakam ayat hafalan adik-adik di rumah dan hantar kepada Kakak Elsha melalui nomor telepon yang tertera di screen kamu. Dan adik-adik semua perlu merakamnya secara melintang dan hantar kepada Kakak Elsha sebelum ataupun pada hari Rabu. Dan pengumuman yang terakhir, kakak terus mendorong adik-adik semua untuk membaca Alkitab dan berdoa di rumah supaya kita terus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Oke adik-adik, itu saja pengumuman. Mari kita lipat tangan, kita doa Tuhan sama-sama.
Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jumpa lagi adik-adik. Bye. Ayat hafalan kita hari ini diambil Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terima kasih. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati. Bye. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu semua. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bye-bye. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.